Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan mempelajari rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk tangen. Di video sebelumnya kita sudah menemukan rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus, yaitu sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Ingat ya, sin cos cosin. Dan di sini penjumlahan, maka di sini juga penjumlahan. Kalau pengurangan, maka di sini pengurangan, di sini pengurangan. Lalu, kita juga sudah menemukan rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk cosinus. Rumusnya cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Ingat, cos sin sin. Operasinya diingat juga, kalau di sininya dijumlahkan, di sini dikurang. Sebaliknya, kalau dikurang maka dijumlahkan. Lalu di video ini kita akan menemukan rumus untuk tangen, di mana kita akan membutuhkan sin alfa ditambah beta yang ini, kemudian cos alfa ditambah beta yang ini. Termasuk kita akan membutuhkan identitas trigonometri, di mana tan theta itu sama aja dengan sin theta per cos theta. Lalu selain tan theta ada juga kotangan theta. Nah, kalau tan theta sin per cos, kalau kotangan theta kebalikannya, cos per sin. Ingat-ingat ya. Selain itu juga teman-teman ingat lagi, kosekan theta itu sama aja dengan 1 per sin theta. Ya, lalu kosekan theta sama dengan 1. Ini sekan maksudnya ya. Sorry nih, kita ganti dulu, ini sekan. Jadi ini sekan. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa ganti. Ini kesalahan pengetikan. Baik, sekan theta itu sama aja dengan 1 per cos theta. Kemudian, untuk tan theta, selain sin theta per cos theta, tan theta juga bisa 1 per kotangan theta. Nih ya. Kemudian, kotangan theta bisa kita tulis 1 per tan theta. Nah, ini teman-teman pastikan sudah paham dengan rumus-rumus ini. Baik, langsung aja. Rumus untuk tan alfa ditambah beta. Ingat tadi, tan theta itu kan sin theta per cos theta. Sehingga kalau ditanya tan alfa ditambah beta, itu akan sama dengan sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta. Kan gitu. Jadi tetanya di sini alfa ditambah beta. Lalu sin alfa ditambah beta, teman-teman kan sudah menemukan rumusnya. Kita tinggal ubah aja sin alfa ditambah beta menjadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kemudian untuk cos alfa ditambah beta pun kita sudah menemukan rumus ini. Jadi tinggal kita masukkan ke sini. Jadi cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Lalu selanjutnya, pembilang dan penyebut kita bagi dengan cos alfa dikali cos beta. Ya. Nah, apakah ini boleh? Ya boleh, karena ini tidak akan merubah nilai dari bentuk ini. Ya, jadi sekali lagi ini tidak akan merubah nilai dari bentuk ini. Nah, lalu teman-teman ingat konsep pecahan. Ya, kalau ini kita jumlahkan, maka bisa kita buat menjadi seperti ini. Sin alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta, ya, ininya kita pisah. Jadi ditambah cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Begitupun dengan penyebutnya. Nah, lalu kita tinggal bagi saja. Ini cos beta, kalau kita bagi, cos beta dibagi cos beta kan jadi 1 ya. Ini kita bagi nih. Sehingga menjadi sin alfa per cos alfa. Ini yang pertama. Kemudian yang ini kita bagi, yang cos alfa dibagi cos alfa. Kan jadi 1 juga. Sehingga menjadi ditambah sin beta per cos beta. Lalu ini cos alfa cos beta bisa kita bagi dengan cos alfa cos beta. Hasilnya 1 kan? Kita tulis di sini. Kemudian yang ini nggak ada yang bisa dibagi nih ya. Jadi kita tulis aja sin alfa per cos alfa dikali sin beta per cos beta. Seperti ini. Oke? Paham ya? Lalu teman-teman kembalikan lagi bentuknya. Lihat ini sin alfa per cos alfa. Artinya ini kita bisa ubah menjadi tan alfa. Sin beta per cos beta. Berarti bisa kita ubah menjadi tan beta. Per 1 dikurang ini sin alfa cos alfa berarti tan alfa. Sin beta per cos beta berarti tan beta. Sehingga kita menemukan rumus untuk
tan alfa ditambah beta, yaitu tan alfa ditambah beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah menemukan rumus tan alfa ditambah tan beta, maka untuk menemukan rumus tan alfa dikurangi beta, seperti biasa, kita akan gunakan rumus jumlah ini. Ya, hanya tan alfa dikurangi betanya, kita ubah bentuknya menjadi tan alfa ditambah negatif beta. Ini kan sama aja ya. Artinya di sini betanya negatif, sedangkan di sini betanya positif. Kita ubah aja nih betanya jadi negatif, sehingga menjadi seperti ini kan. Tuh, tan alfa ditambah tan negatif beta, ini betanya jadi negatif, per 1 dikurang tan alfa dikali tan negatif beta. Oke, lalu di tahap ini teman-teman harus mengingat rumus sudut berelasi, sudut negatif untuk tan, yaitu tan negatif theta itu akan sama aja dengan negatif tan theta, kan gitu ya. Sehingga ini tan negatif beta bisa kita ubah menjadi negatif tan beta. Jadi kita ubah nih, tan alfa ditambah dalam kurung negatif tan beta. Gini ya nulisnya ya. Kemudian per 1 dikurang tan alfa dikali, ini juga jadi negatif tan beta. Ditambah negatif kan sama aja dikurang. Jadi tan alfa dikurang tan beta. Paham ya? Kemudian yang ini, negatif tan alfa dikali negatif tan beta. Negatif kali negatif kan positif. Sehingga menjadi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Oke? Jadi kita sudah menemukan rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk tangen. Untuk jumlahnya rumusnya ini, untuk selisihnya rumusnya yang ini. Dan kita simpulkan dulu dari video 1, video 2, dan video 3 ini. Yang pertama, sin alfa ditambah beta, yaitu sin, cos, sin. Ingat ya, operasinya di sini penjumlahan, maka di sini juga penjumlahan. Oke, kalau pengurangan, maka pengurangan. Untuk cos, berarti cos, sin. Kalau di sini penjumlahan, maka di sini pengurangan. Kalau di sini pengurangan, maka di sini penjumlahan. Lalu untuk tangan, kita bisa manfaatkan pemahaman teman-teman dari rumus yang ini. Untuk sin yang pertama kan penjumlahan, sedangkan untuk cos pengurangan, sehingga bisa kita gunakan untuk mengingat rumus ini, tan alfa ditambah tan beta. Kita gunakan dua konsep yang ada di atas tuh. Yang pertama ini kita jumlahkan mengacu pada sin, yang ini kita kurangkan mengacu pada cos. Itu hanya untuk mengingat aja. Ya. Lalu kalau misalkan pengurangan, lihat sin itu kan di sini pengurangan tuh. Sedangkan cos di sini penjumlahan. Jadi ini yang pertamanya pengurangan, yang keduanya penjumlahan. Ya. Ini untuk mengingat sekali lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai tan V per 12 tanpa kalkulator. Baik, untuk jawab soal ini teman-teman, saya sarankan ubah dulu tan V per 12 ini dalam bentuk derajat agar memudahkan dalam perhitungan. Ini kan dalam bentuk radian nih. Jadi kalau mau kita ubah menjadi tan dalam bentuk derajat, maka kita ubah nilai V-nya. V kalau kita ubah ke dalam bentuk derajat, dia nilainya sama aja dengan 180 derajat, kan gitu. Sehingga tan V per 12 itu sama aja dengan tan 180 derajat dibagi 12. Jelas ya? Jadi V-nya ubah jadi 180 derajat. Kalau kita mau mengkonversi menjadi derajat. Nah, 180 derajat dibagi 12 itu adalah 15 derajat. Sehingga di sini yang ditanya itu adalah tan 15 derajat. Nah, tan 15 derajat itu bisa kita ubah menjadi tan 45 derajat dikurang 30 derajat. Benar nggak? Kan hasilnya 15 derajat. Kita bisa ubah juga menjadi tan 60 derajat dikurang 45 derajat. Artinya, di sini teman-teman bisa menggunakan rumus selisih dua sudut untuk tan. Ya, terserah mau pakai yang ini atau yang ini. Hasilnya pasti sama. Nah, di video ini yang digunakan adalah yang ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan bentuk yang ini. Coba sendiri ya hasilnya, kemudian bandingkan dengan jawaban yang ada di video ini. Baik, ingat lagi rumusnya. Tan alfa dikurangi beta itu sama aja dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Alfanya berarti 60 derajat ya, betanya berarti 45 derajat. Sehingga kita ubah menjadi tan 60 derajat dikurang tan 45 derajat
per 1 ditambah tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Kita masukkan nilai tan 60 derajat. Berapa nilai tan 60 derajat? Akar 3 kan ya, dikurang tan 45 derajat. Berapa nilai tan 45 derajat? 1. Sehingga akar 3 dikurang 1. Per 1 ditambah, ini tadi akar 3 ya, kita kalikan dengan 1. Akar 3 kali 1 kan akar 3 ya. Jadi kita tulis akar 3 dikurang 1 per 1 ditambah akar 3. Karena ini penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita bisa rasionalkan. Nah, teman-teman ingat-ingat lagi materi tentang bentuk akar. Kalau di sini penjumlahan, maka di sini kita kalikan, di sininya menjadi pengurangan gitu ya. Jadi dikali dengan 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Kemudian kalikan, akar 3 kalikan dengan 1 berarti akar 3 kan. Kemudian akar 3 kalikan dengan negatif akar 3 berarti negatif 3. Kemudian negatif 1 kalikan dengan 1, negatif 1. Kemudian negatif 1 kalikan dengan negatif akar 3, maka positif akar 3. Kemudian yang bawah ini karena kan bentuknya sama, angkanya maksudnya ya, angkanya sama hanya berbeda di operasi. Jadi teman-teman bisa langsung kalikan yang pertama dengan yang pertama nih. 1 kalikan dengan 1, kan 1. Kemudian ini akar 3 kalikan dengan negatif akar 3 sehingga negatif 3. Maka jadi seperti ini. Nah, negatif 3 dikurangi 1 kan negatif 4 ya. Akar 3 ditambah akar 3 berarti 2 akar 3. Maka bisa kita tulis negatif 4 ditambah 2 akar 3 kayak gini. 1 dikurang 3 itu negatif 2. Kan gitu ya. Lalu selanjutnya teman-teman bisa bagi. Negatif 4 dibagi negatif 2. Maka hasilnya 2. Dan ingat karena ini penjumlahan, maka yang ini juga harus kita bagi nih. 2 akar 3 kita bagi dengan negatif 2. Nih 2 dibagi negatif 2 berarti berapa? Negatif 1 kan? Sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi 2 dikurang akar 3. Satunya nggak perlu ditulis. Contoh 2, tentukan nilai kotangan 15 derajat tanpa kalkulator. Baik, untuk jawab soal ini teman-teman ingat tadi rumusnya sudah diingatkan di awal. Di mana kotangan theta itu sama aja dengan 1 per tan theta. Tadi di contoh yang pertama kita sudah menentukan nilai tan 15 derajat kan? Nah, kotangan theta itu kan sama aja dengan 1 per tan theta. Jadi tadi tan 15 derajat itu adalah 2 dikurang akar 3. Kotangan 15 derajat berarti 1 per tan 15 derajat kan? Nah, tan 15 derajatnya ini. Jadi kita ubah menjadi 1 per 2 dikurang akar 3. Nah, ini pun sama. Penyebutnya dalam bentuk akar, maka perlu kita rasionalkan. Di sininya dikurang, maka kita kalikan dengan 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 3. Gitu ya. 1 kalikan dengan 2 berarti kan 2, 1 kalikan dengan akar 3 sama tetap akar 3 juga. Lalu yang ini langsung 2 kalikan dengan 2 berarti 4 ya. Kemudian negatif akar 3 kalikan dengan akar 3, maka negatif 3. Nah 4 dikurang 3 itu kan 1, berarti sama aja dengan 2 ditambah akar 3 per 1. Kalau dibagi 1 kan sama ya nilainya, tidak akan berubah. Sehingga ini hasilnya 2 ditambah akar 3. Jadi tan 15 derajat itu 2 dikurang akar 3. Kotangan 15 derajat itu 2 ditambah akar 3. Jelas ya? Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan rumus kosekan theta sama dengan 1 per sin theta kalau teman-teman ditanya kosekan. Ya, jadi teman-teman bisa cari dulu nilai sinnya berapa, kemudian jadikan 1 per. Lalu, ini salah berarti ya. Sama kayak tadi, ini harusnya sekan. Jadi untuk sekan theta itu akan sama dengan 1 per cos theta. Jadi teman-teman cari dulu cos theta-nya berapa, kemudian hitung sekan theta-nya. Jelas ya? Kita lanjut ke contoh 3. Tentukan tan 100 derajat ditambah tan 35 derajat per 1 dikurang tan 100 derajat dikali tan 35 derajat. Oke, ini soal terlihat rumit tapi sebetulnya sangat mudah. Ya, teman-teman hanya tinggal mengingat rumus jumlah dua sudut untuk tan. Kenapa? Karena ini atasnya penjumlahan ya. Tan alfa ditambah beta itu kan sama aja dengan tan alfa ditambah tan beta, begini ya. Sehingga ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi tan 100 derajat ditambah 35 derajat, kan gitu. Maka menjadi tan 135 derajat. Berapa tan 135 derajat?
Nah, coba teman-teman ingat ya. Itu berarti di kuadran 2 ya, 135 derajat itu di kuadran 2 di sini. Tan di kuadran 2 bernilai apa? Negatif ya. Karena yang bernilai positif di sini itu adalah sin. Lalu 135 derajat itu tinggal kita tulis 180 dikurang 135 kan? Maka berapa nih? 45 derajat akan sama dengan tan 45 derajat. Berapa tan 45 derajat? 1, ya enggak? Karena di kuadran 2 itu negatif, maka jadi negatif 1. Jelas ya? Lalu kita lanjut ke contoh 4. Jika diketahui tan X sama dengan 1/2 dan sin Y sama dengan 3/5, maka nilai tan X dikurang Y. Oke. Untuk jawab soal ini, kan ini tan X dikurang tan Y ya. Tan X-nya udah ada. Tapi tan Y-nya belum ada. Karena di soal yang diketahui sin Y, bukan tan Y. Tapi kita bisa mencari tan Y. Ya, kita buat segitiga siku-siku. Kemudian ingat, sin itu kan demi ya. Depan per miring. Berarti kalau kita tulis di sininya Y, misalkan di sini kita tulis Z. Nah, sin Y itu depan per miring, berarti depannya ini. Ya, 3, miringnya ini, berarti 5. Nah, sekarang tan itu kan desa, depan samping, berarti kita harus mencari sampingnya nih, atau YZ-nya berapa. Kita bisa mencari panjang YZ dengan teorema Pitagoras. Sehingga YZ sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, berarti akar kuadrat dari 25 dikurang 9, maka akar kuadrat dari 16, yaitu 4. Sehingga panjang YZ-nya adalah 4. Maka tan Y adalah 3/4, kan gitu. Jelas ya? Ingat, tan desa, depan samping gitu. Nah, karena kita sudah menemukan tan Y-nya, ingat lagi sekarang rumus selisihnya. Tan alfa dikurangi beta kan gini. Di sini kan yang ditanya tan X dikurangi Y, ya udah berarti alfanya sebagai X, betanya sebagai Y, tinggal ubah aja. Sehingga tan X dikurangi Y sama aja dengan tan X dikurang tan Y, per 1 ditambah tan X dikali tan Y. Kita masukkan nilai tan X-nya. Tan X ini ya, 1/2, tan Y yang ini, 3/4. Jadi kita ubah, jadi 1/2 dikurang 3/4, per 1 ditambah 1/2 dikali 3/4. Ini kita samakan penyebutnya nih. Berarti ini 2/4. Jadi 2/4 dikurang 3/4. Konsep pecahan nih teman-teman nih. Yang ini 1 kalikan dengan 3 berarti kan 3. 2 kali 4, 8. Jadi 3/8. Nah 1 kalau mau kita samakan penyebutnya berarti jadi 8/8. Kan gitu ya. Nah ini silakan dikurangkan. 2/4 dikurang 3/4. Berarti ini 2 dikurang 3. Negatif 1/4 berarti ya. Negatif 1/4. Karena ini dalam bentuk pecahan ya. Ini langsung aja nih. 8 ditambah 3 kan 11/8. Kita ubah jadi kali dengan syarat dibalik kan gitu ya. Ini kan harusnya tadi 11/8. Kita balik jadi 8/11. Kemudian teman-teman bisa hitung ini. 8 dibagi 4. 2 kan. Maka 1 dikali 2. Ya 2. Ini kan tandanya negatif ya. Negatif kali positif negatif. Sehingga jadi negatif 2/11. Selanjutnya contoh 5. Jika tan A ditambah tan B sama dengan A dan kotangan A ditambah kotangan B sama dengan B, nyatakan kotangan A ditambah B dengan A dan B. Oke. Untuk jawab soal ini berarti teman-teman harus kembali menggunakan rumus identitas trigonometri untuk kotangan theta, ya kan? Kotangan theta itu sama aja dengan 1 per tan theta. Ini yang ditanya, kotangan A ditambah B. Berarti kotangan A ditambah B sama aja dengan 1 per tan A ditambah B gitu ya. Anggap aja nih, A ditambah B-nya sebagai theta. Maka berlaku hubungan seperti ini. Lalu tan A ditambah B, itu rumusnya adalah ini kan. Tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Kalau ditanya kotangan A ditambah B berarti 1 per ini, ya enggak? Jadi 1 dibagi dengan ini. Nah kalau 1 per, teman-teman tinggal balik aja. Jadi ini penyebutnya jadi pembilang, pembilang jadi penyebut gitu. Tinggal gitu aja ya. Sehingga kotangan alfa ditambah beta itu sama aja dengan 1 dikurang tan alfa dikali tan beta per tan alfa ditambah tan beta.
Nah, kotangan alfa ditambah beta, kita tulis lagi di sebelah sini ya. Kan tadi ini rumusnya. Nah, tan alfa dikali tan betanya ada nggak? Belum. Tan alfa ditambah tan beta, udah ada nih tan alfa ditambah tan betanya nih di soal, yaitu A. Berarti kita harus mencari tan alfa dikali tan beta. Gimana caranya? Nah, kita bisa memanfaatkan yang diketahui di soal. Nih, kotangan A ditambah kotangan B itu sama aja dengan B. Kita tulis dulu. Ingat tadi kotangan itu sama aja dengan 1 per tan. Sehingga kotangan A sama aja dengan 1 per tan A. Kotangan B sama aja dengan 1 per tan B. Gitu. Dan hasilnya adalah B. Gunakan konsep pecahan nih. Penyebutnya kita samakan. Sehingga penyebutnya jadi tan A dikali tan B. Kemudian tan A dikali tan B dibagi dengan tan A, berarti kan tan B kalikan dengan 1. Maka di sini tan B, maaf nih. Gitu. Kemudian yang ini tan A dikali tan B dibagi dengan tan B, berarti tan A ya, kalikan dengan 1, sehingga ini tan A. Nah, tan B ditambah tan A. Per tan A dikali tan B sama dengan B. Nah, sebetulnya ini nggak masalah nih. Untuk posisinya, tan A dengan tan B-nya, kita pindahkan posisinya sama aja ya. Berlaku sifat komutatif kan. Jadi bisa kita tulis tan A ditambah tan B. Nah, lalu tan A ditambah tan B-nya itu kan ini. Tan A ditambah tan B itu ini nih. A, ya enggak? Jadi ini bisa kita ubah menjadi A per tan A dikali tan B sama dengan B. Coba kalau B-nya kita pindah ke sini. Tan A dikali tan B-nya pindah ke sini. Kan boleh tuh. Sehingga jadi A per B sama dengan tan A dikali tan B. Atau bisa kita tulis tan A dikali tan B sama dengan A per B. Kan sama aja ya. Nah, sehingga kita sudah menemukan nih tan A dikali tan B-nya ternyata A per B. Jadi kita masukkan ke sini. Sehingga menjadi 1 dikurang A per B dibagi A. Karena tan A ditambah tan B-nya kan A. Nah, ini tinggal samakan penyebutnya. Sehingga menjadi B dikurangi A per B per A. Ya, ini A-nya dari sini. Kemudian, ini dalam bentuk pecahan, cara cepatnya teman-teman tinggal kalikan aja ke sini. Ya, jadi B dikurangi A per A dikali B. Oke? Jelas ya? Kalau belum paham yang ininya nih, boleh teman-teman misalkan tulis B dikurangi A per B. Ini kan dibagi A. A itu sama aja dengan A per 1 kan? Nah, kita ubah menjadi kali 1 per A dari situ. Sebetulnya dari konsep pecahan juga. Nah, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa latihan soal dan mengerjakan soal-soal pecahan, ya udah ini kan tinggal kalikan aja nih. A-nya kita langsung otomatis kalikan dengan B. Jadi perhitungan lebih cepat. Oke, jelas ya? Sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.